game itu kita tahu ada positif, ada negatif. Ya. Kalau dari positifnya apa menurut pikiran si Boy? Karena disepakati game itu susah loh. Game itu susah. Coba kamu main game Mobile Legend yang menurut kalian perkembangan otak itu nggak mungkin di game. Terus kasih mama kalian main Funny. Bisa ngasih pesan kok buat anak muda sekarang yang cita-citanya pengen jadi gamers. Kalau nggak menonjol banget mah padamin aja lah. Welcome to Pikiran Si Boy. Hari ini kita mau ngebahas satu hal yang menurut kita penting lewat Pikiran Si Boy. Hari ini kita mau bahas bareng Michael George. Halo, saya masih nulis pertanyaan kok. Oke. Kamu mau bahas apa hari ini? Kita hari ini bahas ngomongin game sedikit nih kok. Dari perspektif Pikiran Si Boy. Boleh. Kita ada sedikit quick test kali kok ya, swab test. Swab test pertama. Ya. Game PC atau game Android? Game PC lah. Jauh tuh ya. Jauh banget. Oh. Swab test kedua. Ya. CS atau Point Blank? CS lah. CS. Iya. Oke. Point Blank masih ngerendak. Kenapa aku nanya swab test CS atau Point Blank? Setahu aku Koko masuk ke klub top 3 ya dulu ya, Kaskus. PB itu mah. Point Blank. Makanya aku nanya PB atau CS gitu loh. Iya, tapi CS-nya kan berkembang, Point Blank-nya enggak. Beda. Dulu. Kalau gitu pertanyaan ketiga nih kok. Boleh. CS atau Valorant? Banyak banget. Hah? CS atau Valorant? CS kayaknya. Tetap CS. CS kayaknya. Tapi yang masih komenin Valorant. Udah enggak tahu. Udah enggak? Enggak kayaknya. Pusing, ada burung lah terbang, orang yang ngilang, ada babi lah datang, ada banyak lah, pusing. Buat udah tua kayak begini. Aku. Iya. Ada aja. Gitu ya. Gelap lah mata, orang bisa dihidupin lah dari mati. Iya, ya itu kan healer. Cing gitu. Di CS mana ada? Ya nggak ada. Di PB nggak lagi perang masa hidup lagi ya? Iya, hebat lah Valorant. Pusing. Oke, langsung kita masuk pertanyaan pertama kok. Iya. Pendapat Pikiran Si Boy tentang cowok yang main game. Ini agak mendukung satu pihak sebenarnya, karena untuk jadi anak tunggal yang secara entertain itu main game adalah sebuah kesenangan, ya main game ya solusi lah. Oke. Buat orang-orang introvert untuk cari happy-nya sendiri. Jadi main game tuh ya? Main game dari zaman dulu banget. Dari Telkomnet instan masih kosong, masih game itu bentuknya kotak yang digebuk ke dalam Nintendo kayaknya ya. Iya. Ya, intinya game lah. Game itu menghiburnya orang-orang yang introvert biar dia bisa happy selain bergaul ya main game. Beda tuh ya, game zaman dulu kayaknya seru banget kok ya. Enggak juga, sampai game sekarang juga seru sebenarnya. Oh, zaman sekarang. Mohon maaf nih, saya sih masih main game ya. Iya lagi. Kamu masih sibuk nyari duit kan? Iya lagi. Beda fasenya. Oke. Main game masih seru. Masih seru. Masih Mobile Legend masih seru kan? Iya masih main. Kita istirahat masih main Mobile Legend. Masih seru Mobile Legend ya. Iya. Padahal kalau handphonenya bagus, Fanny-nya jadi terbang. Oh iya benar, itu satu-satunya enak licin. Kalau kalau handphonenya gak bagus, Fanny-nya nyangkut mulu ya di pohon. Iya. Tapi kan bisa alasan tuh zaman dulu. Iya. Tapi main game masih menarik. Jadi gimana tentang Koko? Pendapat cowok yang main game? Bukan Koko doang. Menurut Pikiran Si Boy? Iya, wayahnya aja. Udah normal aja itu, cowok main game tuh sama kayak cewek beli parfum gak sih? Cowok main game sama kayak cewek beli parfum kok. Iya. Boleh jelasin lagi? Cowok main game itu rasanya menurut si cewek itu membosankan, nggak jelas ngapain. Sama ketika saya ngeliat istri saya beli parfum. Oke. Rasanya tuh sama. Ngapain sih? Iya, ngapain sih? Iya, ini itu gitu loh. Ya tapi sama ketika kita main game juga dia komplain dengan hal yang sama gitu loh. Terus gimana? Nggak tahu. Ya saya juga nggak tahu. Saya juga udah keluarga saya juga bingung. Tapi kalau misalnya dibilang main game nggak penting, ya nggak apa-apa juga. Mungkin ada orang yang hobinya bukan main game. Ada yang hobinya mancing, ada yang hobinya apalagi banyak hobi ya. Mainin yang burung. Lukis kayak apa? Terus gosok batu. Bapak saya dulu main batu, digosokin aja kalau diem batunya. Tapi ya hobi orang banyak. Ya salah satunya main game. Bedanya game itu lebih interaktif kali ya. Bisa jadi. Keluar topik dikit kok. Itu batu apa? Batu cincin. Mata kucing dulu ya. Cat eye ya. Oke. Masuk ke pertanyaan berikutnya nih kok. Ya. Game itu kan sifatnya hiburan kok. Ya. Salah nggak sih kalau ada orang pengen naik level ke kehidupan berikutnya? Ini aku ngutip dari Andrew Tate ya. Nah. Ibaratnya roket pengen naik terbang ke atas, dia nggak bisa berhenti tengah-tengah.
gara-gara PS5 terbit dia stop dulu malah main game dulu. Oh. Kalau menurut pikiran si Boy gimana tuh? Oke. Pertanyaannya menarik. Jadi kalau misalnya gini, biasanya ya umumnya orang Benar. yang sedang niti karir atau editor kita deh balik lagi, nggak usah jauh-jauh. Iya. Dia suruh main game sekarang kayaknya juga nggak mau. Main game Joko kalau istirahat. Lah kan dia tahu istirahat fungsinya apa. Oh. Berarti kan kalau suruh main game dia seharian, mau nggak dia? Belum tentu karena dia udah tahu tujuannya. Jadi gak ada tuh ceritanya kayak orang tujuannya mau nikah. Tujuan nih, tahu nih nikah udah deal sama keluarganya 10 Oktober misalnya mau nikah. 10 Oktober mau nikah, dari Juli sampai Oktober. Seminggu 4 kali masih dugem. Mungkin nggak? Kayaknya enggak deh. Mungkin nggak? Iya, kayaknya enggak mungkin. Nah, nggak mungkin. Nggak mungkin karena orang nggak ada yang rencana untuk mematahkan jalannya sendiri tuh nggak ada. Berarti nggak ada istirahat di tengah. Nggak ada, kayak Lagi atlet main gimana game. segala macam. Terus ketika atletnya terkilir apa? Gue terkilir aja lah, udah mau lomba ini. Nggak ada, yang ada atlet itu bekerja terlalu keras sampai terkilir kakinya, yang mengakibatkan dia harus mengurungkan niat untuk berlomba. Oke. Tapi kalau niatnya sudah bulat, nggak ada cerita kayak gitu. Itu mah biasa cerita di tongkrongan. Wah, gua nggak tahu aja tuh ada CPNS. Kalau tahu mah gua kagak nongkrong dulu di sini, gua kesono Iya. dulu. Ya padahal di waktu tes CPNS dia lagi tidur. Bilangnya nggak tahu aja, tapi kan itu banyak lah alasannya. Iya. Tapi nggak pernah saya temuin orang itu beralasan untuk melakukan sesuatu demi cita-citanya agar tidak tercapai. Nggak pernah tuh. Nggak pernah. Nggak pernah. Tukang bakso yang dimana anaknya itu kalau dia nggak narik bakso gerobaknya hari ini, besok tuh anaknya nggak makan. Terus tukang baksonya kayak anak SD yang pura-pura sakit. Apa sakit lah, dingin, Iya. meriang nih, tapi anaknya besok nggak makan. Nggak ada. Nggak ada obrolan itu, mungkin nggak harus ditanyain, tapi kenyataannya nggak ada. Kalau tekadnya sudah bulat, kalian tahu nggak ada alasannya. Nggak ada alasannya. Kita juga di channel ini lagi ngejar goalsnya kita juga nggak ada alasannya. Keep going, keep trying, apapun ceritanya ya jalan terabas aja terus. Nggak akan ada cerita gue main game dia jadi lupa. Kayaknya nggak relate deh. Obrolannya bukan untuk saat ini. Iya kan banyak kok orang bilang pengen badan six pack. Nah, tapi ya makan nggak dijaga. Apa? loh, berarti kan tekad yang belum bulat, bukan maunya. Tekadnya yang belum bulat. Tekad yang belum bulat. Tekad yang belum bulat. Dia masih merasa ya saya juga badan saya juga nggak bagus-bagus banget. Tapi Iya. ya saya juga amat berusaha untuk Iya. ngecilin ini badan. Tapi ya kedistraksi lah ini itu. Sampai ngakibatin secara mental saya punya skala prioritas dan itu bukan berat badan saya. Ada yang lain gitu loh. Ya berarti tekadnya yang menjadi masalah. Kalau Masih ada kamu prioritas lain lah istilahnya. betul. Kalau kamu ada obrolan lainnya harusnya enggak deh. Kalau tekadnya udah bulat kayak papa kamu, buset badan bagus banget. Iya nggak tahu lah tuh dia. Ya tapi kan secara teknis tekadnya bulat, mau pulang secapek apapun dia masih nge-gym. Iya. Itu nggak bisa unbeatable gitu loh. Nggak bisa diomongin gini gitu unbeatable. Tapi it's okay. Nggak semua orang lah. Kembali ke pembahasan game nih kok. Ya. Game itu kita tahu ada positif, ada negatif. Ya. Kalau dari positifnya apa menurut pikiran si Boy? Apa ya? Less cost kali ya. Less cost. Murah. Biayanya nggak mahal. Dulu kenapa saya mulai main game karena dulu saya punya saudara kali ya. Dia bisa ngabisin 200.000 pada zaman itu tuh di time zone. 200.000 di time zone ya? It means pada saat itu kalau dolar masih Ceban kali? 9.000 tuh banyak. 2 kali lipatnya lah ya. Aduh, bukan 2 kali lipat, banyak banget pada saat itu. Dengan adanya PC games, kamu beli, ya ini nggak support bajakan, tapi dari zaman dulu Mangga 2 jual bajakan. Beli bajakannya, CD itu kalau nggak salah 15.000, DVD itu 40 kayaknya, apa 25 ya, lupa deh. Kalian tuh bisa main seminggu tuh nggak habis. Iya lagi. Game petualangan apalagi kok ya. Iya, semua game yang dijual di sana itu tuh nggak bakal habis, kalian main 3 jam tuh nggak bakal tamat. Iya. Bener-bener less cost lah versinya saya sebagai penikmat game, dan menurut saya game itu benefit. Entertain saya tuh nggak mahal. Itu salah satu benefitnya. Salah Murah satu tuh benefitnya ya. murah. Entertain yang murah kan kalian cari titik hobi lah. Ini bukan kita nggak ngomongin bahagia karena main gamenya stres kok.
Saya main game kalah mulu kan juga stres. Ganti game ya. Ganti game. Tapi kan intinya kalian punya hobi yang murah, main game bagian dari hobi yang murah. Oke, Selain ngomongin beli PC-nya ya. Iya, selain murah apalagi kok. Kan ada yang bilang buat perkembangan otak anak lah, buat itu juga bisa karena disepakati game itu susah loh. game tuh susah. Coba kamu main game Mobile Legend yang menurut kalian perkembangan otak itu nggak mungkin di game, terus kasih mama kalian main Funny. Mama kita main Funny. Iya. Suruh orang tua kita main Funny. Dia aja tombol jalan kagak tahu yang mana kok. Berarti kan secara motorik ada hal yang harus di-develop di sana. Berarti kan secara pembuktian ada hal yang dibenarkan. Bukan pembenaran nih. Bukan pembenaran. Bukan. Ada yang Tapi dibenarkan. Ada yang di sana. dibenarkan di sana. Oh, susah ya main game. Palingan dipukul jangan lama-lama juga, goblok. Ya ingat PR. Ya emang asal pikiran lu, tapi PR nggak dikerjain ya salah juga kalian. Iya. Ya, nggak bisa juga kan? Oke. Kalau negatifnya kok? Negatifnya addicted itu susah loh. Nyandu. Orang tuh nggak mau untuk stop ngerokok bukan karena dia nggak punya kemauan yang keras. Lu jadi habit. Kecanduannya yang nggak bisa di stop. Kecanduan. Narkoba tuh bukan karena obat terlarang atau obat kerasnya, tapi bikin kecanduan ketika barang itu tidak ada. Itu. Ya. Memungkinkan itu terjadi. Kalau misalnya sudah kecanduan, nah ini yang jadi stigma bahwa game mah bikin anak gue bodoh lah gitu. Padahal emang nggak kekontrol aja. Ya, tapi kan ada yang dari main game bahasa Inggrisnya jadi lancar ya kok ya. Ya itu juga. Yang main game GTA ya kalau nggak salah, Valorant. Ya saya sih nggak bisa ngomong benar dan salah terhadap benefitnya, tapi stigmanya tuh jadi jelek ketika misalnya kalian udah kena adiksinya, kena nagihnya. Apapun yang diomongin sama kalian salah aja. Gak usah ngomongin benernya deh, lu salah aja. Lu gak ngerjain PR, mandi susah. Ya saya juga mandi susah sih. Tapi ya jadinya salah karena main game. Oke. Kalau bayar buat main game boleh gak sih kok sebenarnya? Pay to win gitu. Kalau punya uangnya gak apa-apa. Yang repot kan gak dikasih orang tua terus nyolong. Baru tuh salah. Iya, walaupun saya juga ngelakuin. Waduh. Ya, tapi kan gimana, nyolong itu bagian dari challenge sih kalau duit orang tua sendiri ya. Bukan duit Indomaret. Bukan. Duit kantong mana kayak iya, gitu ya. Duit kantong mana kayak atau apa. Jadi berusaha jadi tukang cuci kilat tapi nyucinya enggak, nyariin. Oh gitu. Kan kalau nyuci kan dibukain dulu kantong ya kan kita yang bukain nanti atau nyari duit goceng gitu. Tapi kan ya gitulah. Oke, kalau Koko bisa ngasih pesan kok buat anak muda sekarang yang cita-citanya pengen jadi gamers. Kalau nggak menonjol banget mah padamin aja lah. Kalau nggak menonjol banget lah, Just No Limit nggak menonjol tapi ini lah, dia kan nggak menonjol ketika semua orang baru masuk dan baru jadi jago, tapi pertama kali sebelum orang ngerti dia menonjol duluan. Ya iya, ngomongnya bukan kayak gitu. Jadi menonjol jadi menonjol di awal, misal orang belum pada bisa, kita bisa duluan ya menonjol lah hitungannya. Tapi kalau rasanya kalian nggak menonjol banget, intinya apapun yang dikerjain boleh. Mau jadi streamer, mau jadi pro player, mau jadi beban orang tua juga nggak ada masalah. Jadi podcaster, walaupun sulit. Ini susah banget sih. Tanda kutipnya boleh apapun yang dijalanin, tapi minimal jadi yang terbaik lah. Jadi yang terbaik lah. Kalau misalnya kalian jadi main game tuh kayaknya hebat, minimal sekabupaten kayak minimal kan ada top paling global. Minimal ya, kayaknya udah jago banget gitu loh. Minimal ikut kompetisi apa kayak ngebuktiin kalian hebat. Atau di Time Zone kan juga ada game-game yang tangan-tangan itu juga banyak komunitasnya kan. Oh, yang ya ditempel-tempel segala macam. Dan ya kalau mau main ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau jadi jalur profesi, yang jadi profesi bulu tangkis aja, jalur bulu tangkisnya ada dari puluhan tahun yang lalu aja masih struggling. Sedangkan kan di game kan ada developer, ada rame enggaknya. Kalau kan game itu kan permainan, bulu tangkis tuh mainan, pingpong tuh mainan, cuman olahraga. Game itu tidak mengolahraga. Kan makanya e-sports. Iya, olahraga digital, email, pesan digital. Kalau catur olahraga kok. Olahraga. Tapi mungkin ke olah otak ini ya. Tapi dasarnya adalah game yang pasti ada dan kalian bisa
bikin kalian hidup ya game yang sustainnya lama. Kalau kalian mau tahu. Tapi kalau misalnya dibilang sekarang banyak streamer yang luar biasa hebat pun ya nggak salah juga sih. Emang potensi buat main game masih gede kok ya kalau buat jadi jalur profesi. Jujur aku nggak tahu nih. Sama, saya juga nggak tahu. Tapi dasarnya tidak ada profesi yang salah. Oke, Yang nomor penting 1. kalian punya motivasi yang kuat dulu. Yang penting punya motivasi yang kuat. Ya. Oke, nomor 2. Kalau misalnya kalian live streaming, kan ada live streaming orang 6 bulan yang nonton 1. Iya. Dia doang itu yang buat bacain komen. Ya terus kenapa? Kan ada yang sustain juga, ada yang kena di Mr. Beast di donate berapa, atau sama Ninja di donate berapa ribu US atau apa. Tapi dasarnya tidak ada yang nggak mungkin gitu loh. Keep going dulu, pastiin apa yang kalian bikin itu sudah totalitas, nggak adalah yang terus dikerjain gitu loh. Kan kayak orang kerjalah dari admin atau jadi sekretaris, makin lama dia kerja makin tahu seberapa efektif pekerjaan ini kalau dikerjain dengan contoh dengan minum kopi dulu, dengan ngumpulin filenya dulu baru dikerjain. Kan itu kan creativity kita untuk membuat pekerjaan kita menjadi lebih efektif. Ya kenapa enggak? Apa yang kalian kerjain ya kayak kita ya, ini mulai ada mic, mulai ada apa, mulai ada ini ya, kita emang nggak berhenti buat terus develop gitu loh. Walaupun sebelumnya kurang banget ya kita terima, tapi ya kita juga berusaha gitu loh. Kita nggak bilang kita tutup mata, tapi ya do your best lah hitungannya. Do your best ya. Oke, pertanyaan terakhir dari kok ya. Ya. Kalau anak Koko jadi pecandu game, gimana tanggapan Koko? Nggak ditanggepin sih. Nggak ditanggepin. Tapi dasarnya kan selalu kan orang bilang 1 mulut 2 tangan. Kenapa nggak pakai tangan dulu baru mulut? Jadi gelepoknya dulu. Ya kan saya nggak bilang dipukul. Kan bisa ditoel dulu baik-baik. Dia nengok baru dipukul. Begitu nengok boplak. Ya kan nggak ada yang tahu. Oke. Tapi kan itu banyak orang cerita. Ngapain buat adu bacot? Lebih baik baku hantam. Lebih baik baku hantam. Iya. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Kalau udah jadi pecandu ya pecandu mensnya udah buruk, udah lupa waktu, ya apapun itulah. Oke, menarik kok. Gitu. Mungkin pertanyaan udah aku berapa udah lama? habis nih kok. Nggak tahu nih telat nyalain timer. Oke. Ya udah, pokoknya versinya saya buat kalian yang terjun di dunia game, teman-teman saya yang main game dan sukses juga banyak. Banyak ya. Dulu aku pernah bikin e-sport ya kalau salah ya. Bukan bikin sih, lebih tepatnya jadi manajer e-sports. Manajer e-sports. Iya, tapi yang lain dan jadi player zaman dulu masih pada sukses berkarir di dunia itu. Dan juga dulu zaman-zaman itu ada bot-bot buat farming segala macam kan juga masih ada. Bot farming tuh ya? Iya, farming segala macam. Kan ada pemain-pemain lama semua nih ya. Ya kan sekarang Mobile Legend aja kan kalau kalian gabut, kemampuan kalian cuma Mobile Legend, kalian kan bisa jadi jasa joki. Iya. Terus ada juga agak plug-in dikit di sini, nggak plug-in, ini bukan iklan sih, ada namanya Lita, tahu nggak? Oh tahu, teman online itu ya? Iya, bukan teman online buat teman ngechat, main online game, main kan? online game yang kalian menurut kalian terkenal, kalian bisa bayar untuk kalian bisa mainin ya. Kalau kalian jago ya kalian bisa di situ di rental, disewa kan gitu loh. Ya banyak kesempatannya. Dunia digital makin gila, kalian mau pivot di mana yang menurut kalian cocok dan kalian rela menderita atau rela suffer demi enjoy sama momen tersebut, silakan. Jadi dulu Koko e-sportnya apa kok? Gak usah dibahas kali ya, udah bubar soalnya. Orang-orangnya ya? Udah hebat-hebat dan di sana juga ya menarik lah, menarik. Ada hal yang memang diperjuangkan segitunya gitu loh orang buat apa namanya, berjuang lah di entah itu e-sport, entah itu streamer, entah itu apa, kayak semua orang berjuang. Tapi di titik apapun kalau misal kalian motivasinya gede ya keep going. Itu sih. Keep going. Tahu batasannya, make your own finish line. Tetap tahu tujuan dan target kalian ngapain. Jangan di tengah jalan kalian udahan seolah-olah nggak terjadi apa-apa atau seolah-olah kalian menyerah atau kasih bendera putih. Padahal belum kebayang ujungnya di mana. Betul. Oke lah, itu aja kali ya untuk episode kali ini berhubungan sama game. Semoga membantu. Kalau misalnya enggak juga terima kasih sudah mendengarkan. Iya lagi. Soalnya agak susah ngebahasnya. Iya, bahas game susah. Apalagi banyak orang kaya juga. Dylan Pros tuh kaya dari game loh. Iya, Just No Limit juga. Iya. Si ini juga Warpath kalau main ML tuh pertama kali. Gokil juga kan? Iya. Ya tapi gitulah.
kadang-kadang kesuksesannya nggak bisa diulang 2 kali juga. Momentumnya juga nggak bisa diulang. Siapa tahu nanti ada game lainnya yang bisa kalian mainin dan momentumnya pas, ya kita juga nggak tahu. Itu aja kali ya buat episode kali ini. Kalau ada mau request topik, request kali gue ya. Boleh, kalau ada mau request topik kita berkabar aja lewat komen di YouTube di bawah di video ini. Thank you kita bahas ya. Nonton. Pasti kita bahas gak? Pasti dibahas. Mungkin sebelum kalian ketik juga pembahasan juga panjang dan banyak. Kita bakal bahas hal-hal lain juga. Thank you banyak udah nonton. Tapi minimal hampir semua divisi atau hampir semua kegiatan yang menghasilkan uang dilewati dengan proses yang tidak enak. Dan harus kalian laluin apapun caranya dan apapun ceritanya ketika kalian udah sepakat untuk go ahead terhadap apa ya? Ya apa yang kalian setuju lah untuk kalian perjuangin. Itu sih. Itu aja dari kita. Thank you banyak semuanya yang udah nonton. Like, comment, dan subscribe video ini. Thank you. See you later. Dadah. Thank you.